Oke, baik. Selamat pagi Bapak. Ini ada bapak-bapaknya, ibu-ibu semuanya. Bu Madiastiti, Bu Lu Primayanti, Bu Yud. Selamat pagi Selamat Bapak. pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu, kita hari ini kita coba berdiskusi di season ini. Mungkin ada sesuatu atau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mencarikan solusi terbaik. Kira-kira ada yang mungkin perlu kita carikan solusi atau kita diskusikan? Baik Bapak, mungkin dari saya Pak Made. Dari Bu Wi, silakan. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kondisi atau permasalahan yang saya temukan di lapangan yang dikarenakan masa pandemi ini pembelajaran jarak jauh kita itu terhambat karena kondisi ekonomi dan ulang. Ya. Ekonomi dan internet anak-anak yang lemah seperti itu, Pak Made. Ya. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Mungkin dari yang lain sama juga, Bu. Kalau Bu Madiastiti? Iya Pak, kan mengingat sekolah saya kan sekolah jauh nih Pak, jadi sekolahnya kan di Buleleng Barat. Terus dengan ekonomi anak-anak yang kurang mampu Pak, sehingga untuk pembelajaran jarak jauh ini sangat-sangat memberatkan bagi anak-anak Pak. Nah itu kira-kira bagaimana ya Pak ya? Oke, baik, kita coba cari ini. Kayaknya Bu Yud masih gini ya. Oke Bu, kita coba diskusikan ini. Sebentar saya kondisikan dulu. Mudah-mudahan kita nanti ketemu solusinya ya. Gimana sih mengkondisikan? Ya ini memang situasional ya. Sebentar saya coba bantu dengan Jamboard. Oke, Bapak Ibu mungkin sambil menunggu di sana, kita memang tahu persis ya, pandemi ini memang memaksa kita harus mengkondisikan situasi di lapangan. Kita tahu sendiri bagaimana kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk, kemudian juga terbatas dalam hal kehidupan. Kita semuanya harus menyesuaikan diri, termasuk pembelajaran di sekolah juga harus menyesuaikan diri. Bagaimanapun kita tidak bisa memaksakan diri harus bertemu karena ini kan regulasinya udah sangat jelas. Yang pasti keselamatan, jadi keselamatan anak didik kita, keselamatan kita itu yang terpenting. Nah sekarang bagaimana sih solusi terbaik untuk pelayanan kita sebagai guru, sebagai pendidik kepada siswa agar berjalan dengan baik? Saya coba dengan fasilitas Jamboard. Sebentar masih loading. Nah, oke Bapak Ibu, saya coba ginikan dulu ya. Siapkan dulu. Oke, di gini sudah ada Bapak Ibu. Apa namanya? Sudah ada link di chat, coba dicek. Nah, sebentar Bapak Ibu coba tuliskan dengan bantuan Jamboard ini. Tuliskan jawabannya dengan bantuan sticky note ya. Oke, Bapak Ibu bisa menyimak gininya, apa namanya, linknya di chat. Saya sampaikan dua pertanyaan. Oke. Bisa Bapak, saya perlu ini Pak, saya perlu izin mengakses Pak. Iya. Oh masih izin akses, sorry ya, masih belum dibuka. Sebentar, aksesnya saya buka dulu. Saya share screen dulu ya, nanti Bapak Ibu biar bisa menyimak. Saya Pak. Sebentar, saya masih pindah gini dulu. Ini kita akan diskusi dengan bantuan aplikasi Jamboard. Bentar, masih proses sharing ya. Oke, ini saya buka dulu aksesnya ya. Ini masih, nanti Bapak Ibu mungkin kalau mau pakai ini boleh, untuk anak-anak bisa juga. Tadi buka dulu aksesnya, klik bagikan, nanti ini dibuka aksesnya.
Ini karena masih dibatasi ya. Buka untuk siapa saja. Nah, oke. Ini dibuka untuk ngedit, nanti Bapak Ibu biar bisa ngisi. Ya siapa tahu nanti Bapak Ibu bisa dipakai untuk PJJ juga ini. Oke, silakan dibuka. Kemudian saya sudah siapkan 2 pertanyaan, Bapak Ibu coba tuliskan apa mungkin yang ini berdasarkan pengalaman aja. Bantuan sticky note ya, pakai ini ya, sticky note. Tabel saatnya itu dibuat di bawah daftar pasien, daftar pasien, tabel satuannya dibuat. Oke, saya kasih 2 pertanyaan, ada 2 kolom, nanti Bapak Ibu silakan tuliskan. Halo? Pak Dek, saya kok nggak bisa Pak. Kan saya buka yang akses ya Pak ya. Permintaan dikirim aja Pak. Coba diulang. Ini udah ada yang masuk. Oh ya, oke Bapak. Saya ulang lagi Pak. Ya. Oke, ini coba dituliskan berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengetahui kondisi siswa terkait dengan PJJ? Mungkin ini Pak Dek masih Pak Dek minta ini dia. Akses ya. Halo. Kalau saya sudah Pak Dek. Sudah. Saya kok nggak bisa. Oke. Coba saya ulang lagi. Saya kasih linknya ya, sebentar. Saya kasih linknya. Ini udah ada editor sebenarnya. Kalau mungkin di Google Meet, coba dibuka di chatnya, harusnya udah. Saya kirimkan ulang linknya. Iya. Oke, itu link yang baru ya, silakan. Sudah Bapak, sudah. Oke. Dituliskan jawabannya, boleh lebih dari 1, enggak masalah. Mau menuliskan atau menyantumkan nama boleh. Kalau mungkin ragu-ragu enggak nyantumkan nama boleh. Jadi dua pertanyaan di sini. Nah, nanti terkait ini kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ini berdasarkan pengalaman aja dulu. Nanti coba kita diskusikan atau simpulkan bersama nanti. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu terkait di Jamboard atau pertanyaannya? Yang Siap tidak Pak Dek? Ini berdasarkan pengalaman saja, tidak mesti harus berteori ya, tidak mesti harus teori. Kemudian yang kedua juga berdasarkan pengalaman, apa ya sih yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kita coba sharing berdasarkan pengalaman, nanti kita ramu, kita coba carikan yang terbaik atau alternatifnya. Apa bisa dicantumkan nama aja sekalian biar saya tahu aja ya. Nah, oh iya, sebentar Bapak, berarti. Biar ini kan diskusi tertutup juga sih, kita aja yang tahu. Sebentar Pak, sebentar. Yang pertanyaan pertama itu kondisi siswa selama PJJ, tidak mesti daring, mungkin terkait PJJ ini apa sih yang sudah Bapak ketahui terkait kondisi siswa. Kemudian yang kedua, dari kondisi siswa nomor 1 itu apa yang berdasarkan pengalaman sebelumnya sih, apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Bentuk pembelajarannya, bagaimana Bapak Ibu mungkin melaksanakan pembelajaran, berkomunikasi dengan siswa, dan lain-lain. Oke, Bu Made Astiti. Saya perbesar biar agak kelihatan ya. Ini Bu Wiwi. Kalau sudah langsung coba langsung ke 2. Saya pindah dulu ke Google Meet. Halo Bu Wiwi. Sudah? Oke. Bu Yud? Sudah Pak, sudah ke yang kedua Pak. Oke, sip. Ya, coba yang kedua digeser. Gimana? Saya masih belum
Kali karena saya belum gini Pak, belum siap untuk melakukan PJJ. Waduh. Ini mungkin masalah kayaknya masalah berat. Nah, jangan mungkin kita gini dulu Bu. Ini kita akan diskusi terbatas saja. Disampaikan aja apa adanya. Kita coba carikan solusi terbaik. Oke, kita coba gini. Ibu coba tuliskan aja. Bisa nuliskan di Jamboard ya. Kira-kira permasalahannya apa yang dihadapi di sekolah atau mungkin masalah yang dihadapi di sekolah Bu Iyut kira-kira apa? Walaupun di luar dari pertanyaan itu tidak masalah. Boleh tuliskan aja permasalahannya apa. Oke, kita coba carikan solusinya. Ya, apa Pak, mungkin coba ya, kenapa PJJ di sekolah Ibu tidak bisa terlaksana dengan baik atau mungkin belum dilaksanakan? Ini mungkin masalah pelik ya. Oke, kita coba. Ya, dituliskan apa adanya saja Bu. Ini dari Bu. Oke. Bu, saya coba sambil menunggu Bu Iyut juga. Bu Made Astiti. Halo Bu Made Astiti. Ya Bapak. Nah, ini terkait kondisi siswa. Kondisi siswa kurang semangat. Kira-kira bisa dijelaskan lagi kira apa? Kenapa sih kok siswanya kurang bersemangat? Mungkin bisa disampaikan Bu. Silakan. Iya Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin seperti ini Pak. Jadi yang dimaksud dengan kondisi siswa kurang semangat itu adalah anak-anak sebenarnya tidak merasa mereka belajar Pak. Kalau dalam belajar PJJ ya Pak ya. Mereka merasa bahwa mereka itu hanya diam di rumah. Sehingga ketika kita memberikan materi, kita memberikan tugas gitu, anak-anak itu emoh-emohan Pak, ogah-ogahan mereka mengerjakannya. Nah, seperti itu. Jadi ya itulah kondisi siswa yang saya katakan kurang semangat dalam. Jadi mereka nggak dapat apa jadi ceritanya Pak. Oh iya, mungkin kalau saya tangkap mungkin sepertinya anak-anak seperti tidak belajar gitu ya. Iya Tidak Bapak, belajar betul. sepertinya di kelas kan ada mungkin interaksi dengan gurunya, mungkin seperti itu ya. Betul Bapak. Gitu. Baik, Dan mereka terima kasih Bu Made yang Astiti. ada Ya, sama-sama Bapak. ya, saya ditambahkan apa? Iya Bapak, jadi mereka itu yang ada ketika saya memberikan tugas itu bukannya mengerjakan Pak, tapi malah curhat Pak. Bu kapan sekolah, Bu kapan sekolah, begitu Bapak. Iya, baik. Terima kasih Bu Made. Ini mungkin Sama-sama Bapak. interaksi antara guru dan siswa sepertinya sangat terbatas ya. Iya, benar Baik. Bapak. Terima kasih. Nah, ini Bu Iyut sudah menyampaikan. Terima kasih banyak karena orang tua nggak ada banyak HP dan banyak orang tua siswa nggak bisa ke sekolah ambil tugas. Waduh, ini mungkin karena kondisi ekonomi. Ya. Baik Bu Iyut, terima kasih banyak sudah menyampaikan pendapatnya. Kita coba carikan solusinya. Nah, kita ke dua. Nah, ini mungkin dari Bu Wiwi. Solusi yang saya tawarkan menggunakan media yang gampang gunakan seperti WhatsApp, grup bagi mereka yang tidak bisa mengakses. Nah, mungkin bisa disampaikan Bu. Halo Bu Wiwi. Siap Pak Made. Ya, Siap. silakan Pak. Baik, yang coba saya tawarkan solusinya ini sepertinya bisa bermakna juga buat permasalahan yang dihadapi sama Bu Iyut. Mudah-mudahan nanti kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Jadi di sekolah saya karena letaknya di pedesaan, jadi jangkauan internetnya itu kadang-kadang koneksinya nge-lag seperti itu. Nah, kemudian oleh karena itu kita mencoba, saya pribadi dalam pembelajaran saya masih menggunakan media WhatsApp group karena itu yang paling gampang dijangkau menurut saya bagi anak-anak. Nah, kemudian permasalahan bagi mereka yang tidak punya HP, kemudian bagi mereka yang orang tuanya tidak kondisinya lemah untuk membeli HP dan koneksinya internetnya lemah. Jadi saya mendata terlebih dahulu siswa-siswa saya yang keaktifannya jarang di online, sehingga saya tahu apa permasalahan mereka dengan menanyakan ke temannya. Nah, ketika diidentifikasi ternyata mereka tidak punya HP, saya langsung berkonsultasi dengan wali kelas dan guru BK melakukan kunjungan ke rumahnya dan memotivasi siswa itu untuk bisa hadir ke sekolah paling tidak 1 minggu sekali untuk mendapatkan resume tugas-tugas dari
guru piket yang ada di sekolah. Nah, setelah itu pengumpulan tugasnya juga melalui manual mereka hadir datang ke sekolah. Tentunya dengan menerapkan prokes atau protap COVID. Kalau mereka sakit ya kita tidak bisa memaksakan untuk mereka hadir ke sekolah. Nah, demikian yang sudah saya jalankan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Wiwi. Saya kira untuk Jamot saya stop screen dulu biar lebih gini stabil. Kalau saya simak tadi Bu Wiwi menyampaikan sudah sangat gini ya. Ini mungkin terkait dengan regulasi ya. Mungkin berarti di sekolahnya sudah ditata dengan baik ya. Mungkin komunikasinya udah jalan dengan wali kelas, dengan orang tua. Berarti itu sudah dikomunikasikan ya. Tadi saya simak juga sudah ada semacam apa namanya penelusuran kondisi siswa, siapa yang punya HP, kemudian siapa yang koneksinya bagus, siapa yang fasilitasnya sudah lengkap, itu mungkin Bu Iwi ya. Ya, berarti ada pelayanan yang berbeda. Kayaknya yang mungkin kondisi ekonominya lemah, kemudian koneksi mungkin tidak kurang, mungkin dilayani dengan berbeda dengan siswa yang memiliki HP atau kondisinya bagus itu Bu ya. Itu yang saya tangkap ya. Siap Pak Made. Terima kasih Bu Wiwi. Ya, sama-sama Pak Made. Kira-kira dari Bu Yun. Halo Bu Yun. Dari yang sudah kita diskusikan tadi, kira-kira ada satu pengalaman atau sesuatu yang baru yang mungkin akan bisa Ibu terapkan di sekolah Ibu? Ada mungkin? Terima kasih. Kayaknya tadi KPK sama Bu Wiwi dengan masukan seperti itu saya kayaknya punya harapan lah untuk melakukan PJJ ini. Siap. Nah itu harapannya mudah-mudahan ini jadi solusi ya diskusi singkat kita. Saya kira itu sebelum ini karena waktu juga terbatas, Bapak Ibu juga bertugas di kelas. Kira-kira ada hal yang perlu didiskusikan lagi sebelum kita akhiri, sebelum kita simpulkan sesi diskusi kita singkat ini. Ada yang perlu didiskusikan? Sudah cukup Bapak. Cukup. Bu Made Hasti gimana permasalahan tadi, sudah ada sedikit solusi? Ya, sudah ya? Sudah Bapak. Ya. Kita tutup sesi ini dengan kesimpulan. Mungkin saya minta bantuan Bu Wiwi lebih gini lagi, spesifik lagi, mungkin karena beliau kayaknya sudah berpengalaman, membantu menyimpulkan bersama apa sih yang sudah kita diskusikan hari ini. Baik, mohon maaf Pak Made jika mungkin kondisi di sekitar saya agak bising begitu ya, karena ini ada dekat dengan setre juga. Oh iya. Silakan. Jadi adapun yang hasil pertemuan kita kali ini yang mencoba saya simpulkan adalah kita sebagai guru harus tetap termotivasi untuk tetap melaksanakan pembelajaran walaupun di tengah hambatan koneksi internet dan kondisi ekonomi siswa. Dan tentunya dengan melakukan komunikasi dengan pihak sekolah dan elemen-elemen terkait yang bisa kita ajak untuk mengetahui kondisi siswa lebih dalam. Dan sekali lagi tetap semangat, jangan terhalang oleh pandemi. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin untuk lebih spesifik lagi Bu Made Hasti bisa menambahkan lagi? Kira-kira bentuk pelayanannya seperti apa? Kalau siswa yang terbatas kira-kira dilayani seperti apa? Baik Bapak, saya coba. Jadi untuk siswa yang memang dia wilayahnya yang terbatas itu kita sediakan, mungkin mereka silakan untuk ke sekolah karena kebetulan di sekolah ada guru piket. Tadi seperti sarannya dari Bu Wiwi, mungkin saya akan mulai membuatkan guru piket Bapak di sekolah sehingga bisa menerima tugas-tugas anak-anak yang bermasalah dengan sinyal, kemudian dengan paket data, seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke, baik, mungkin saya elaborasi sedikit. Jadi yang pertama mungkin seperti yang disampaikan Bu Wiwi, kita perlu juga menelusuri kondisi siswa, kemudian mengelompokkan siswa dalam kondisi mungkin kalau saya gini kan kelompok A, B, C ya. A yang mungkin dalam kondisi terbatas, ekonomi terbatas, yang kelompok B mungkin ini menengah, kelompok C mungkin yang bagus. Nah tadi mungkin ada PJJ dengan teknik luring, ya dia kayaknya ini kalau kondisi guru kunjung mungkin agak kesulitan ya karena kondisi geografis, sehingga ya terpaksa kita minta orang tua. Tetapi tetap
eh, prokes kesehatan tetap dijaga. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan sesi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup sesi ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om.